Hari ini Alia memanggil tukang ledeng untuk memperbaiki pipa bocor di ruang bawah tanah. Saat ia sedang di pasar, tukang ledeng itu tiba-tiba menelepon. Suaranya gemetar ketakutan. "Bu, siapa yang ada di bawah sini bersama saya?" Alia bingung. "Tidak ada siapa-siapa, Pak." Sebelum pria itu sempat menjawab, panggilan teleponnya terputus. Alia langsung panik. Dan apa yang ia lihat saat pulang ke rumah membuatnya syok tak percaya. Rumah itu terasa terlalu sunyi. Sudah 7 hari Alia sendirian menempati rumah besar peninggalan orang tuanya yang kini terasa kosong. Suaminya, Rizal, pamit tepat seminggu yang lalu. Katanya ibunya, Bu Ratna, di kampung sedang sakit keras dan membutuhkan perawatan intensif. Alia tentu saja mengizinkan. Meski hatinya berat, dia menyiapkan koper Rizal, memasukkan beberapa baju hangat dan oleh-oleh untuk ibu mertuanya, lalu mengantar suaminya ke terminal bus pagi-pagi sekali. Rizal berjanji akan menelepon setiap hari. Janji yang dia tepati. Namun Alia merasa ada yang aneh. Panggilan telepon Rizal selalu singkat, terburu-buru, dan suaranya seperti sedang menahan sesuatu. Setiap kali Alia bertanya lebih detail tentang sakitnya Bu Ratna, Rizal selalu mengalihkan pembicaraan. Kadang dia berkata sinyalnya jelek. Kadang dia bilang sedang sibuk mengurus obat. Alia mencoba memaklumi. Mungkin suaminya memang sedang stres berat. Namun kesendirian di rumah besar itu mulai terasa mengganggu. Apalagi ketika Alia menyadari ada masalah baru. Pipa di ruang bawah tanah bocor. Awalnya hanya rembesan kecil. Namun pagi ini suara tetesan air terdengar semakin cepat. Dan bau lembab mulai naik sampai ke lantai 1. Ruang bawah tanah itu jarang sekali dimasuki Alia. Di sana tersimpan barang-barang lama milik kakek neneknya. Tempat yang gelap dan sedikit menyeramkan. Biasanya Rizal yang mengurus area itu. Namun sekarang Rizal tidak ada. Alia tidak mungkin membiarkan kebocoran itu merusak pondasi rumah. Dengan terpaksa dia membuka buku telepon lokal dan mencari jasa tukang ledeng. Ia menemukan satu nama dengan ulasan bagus secara daring. Pak Bima. Alia langsung meneleponnya, menjelaskan masalahnya, dan beruntung karena Pak Bima bisa datang pagi itu juga. Sekitar pukul 9 pagi, sebuah mobil bak tua berhenti di depan gerbang. Seorang pria paruh baya turun dari mobil. Usianya kira-kira sama seperti ayah Alia dulu. Pak Bima terlihat ramah. Dia tersenyum sopan sambil menenteng tas peralatan yang berat. Alia yang mengenakan hijab sederhana untuk di rumah mempersilakan pria itu masuk. "Di bawah sana, Pak," kata Alia sambil menunjuk pintu ruang bawah tanah. "Maaf ya, tempatnya agak berantakan dan gelap." Pak Bima hanya mengangguk maklum. "Tidak apa-apa, Bu. Sudah biasa." Alia membuka pintu. Menyalakan saklar lampu. Bohlam redup berkedip beberapa kali sebelum akhirnya menyala. Tangga kayu curam terlihat mengarah ke bawah. Pak Bima melangkah turun dengan hati-hati. Alia menunggu di atas. Ia mendengar langkah kaki Pak Bima menjauh di lantai semen yang lembab. Beberapa menit berlalu. Alia akhirnya berpikir untuk pergi ke pasar. Persediaan makanan di kulkas sudah menipis. Dan sepertinya pekerjaan itu akan memakan waktu lama. Alia menuruni beberapa anak tangga. "Pak Bima," panggilnya. Suara itu menggema. Terdengar suara alat logam diletakkan. "Iya Bu," sahut Pak Bima dari kejauhan. "Saya keluar sebentar ke pasar ya Pak. Tidak apa-apa kalau Bapak sendirian." "Silakan Bu. Ini sepertinya memang butuh waktu agak lama. Kalau sudah selesai saya tunggu di teras saja." Alia merasa lega. "Baik Pak. Pintu saya biarkan tidak terkunci. Tapi gerbang saya tutup." Ia lalu pergi. Pasar tradisional sedang ramai. Alia baru saja selesai memilih sayuran segar. Dia sedang menawar harga tomat ketika ponselnya bergetar. Nama yang muncul di layar. Pak Bima. Alia mengangkat telepon itu sambil menyingkir dari keramaian. "Halo Pak Bima. Sudah selesai." Namun di seberang sana tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya napas terengah-engah. Seperti orang yang sangat ketakutan. "Pak Bima?" tanya Alia lagi. Lalu suara itu akhirnya terdengar. Gemetar. Penuh ketakutan. "Bu? Bu Alia?" "Iya Pak. Ada apa?" Suara Pak Bima semakin pelan. Seperti sedang berbisik. "Bu, siapa? Siapa yang ada di bawah sini bersama saya?"
Alia membeku. Apa maksud Bapak? Saya di pasar. Tidak ada siapa-siapa di rumah. Pak Bima terdengar panik. Saya tidak tahu, Bu. Tapi dia. Tiba-tiba terdengar suara benturan keras. Seperti alat logam jatuh ke lantai beton. Lalu suara erangan. Pak Bima? Namun panggilan itu langsung terputus. Alia berdiri membeku. Kantong tomat jatuh dari tangannya. Tomat menggelinding di lantai pasar yang becek. Ia tidak peduli. Tangannya gemetar saat mencoba menelepon kembali. Tidak tersambung. Langsung ke pesan suara. Sekali lagi. Tetap gagal. Rasa panik yang luar biasa mulai mencekiknya. Siapa yang ada di rumahnya? Siapa yang dilihat Pak Bima? Tanpa berpikir panjang, Alia langsung berlari ke mobil. Ia meninggalkan semua belanjaannya. Mobilnya melaju kencang. Ia membunyikan klakson berkali-kali. Perjalanan yang biasanya 20 menit terasa seperti selamanya. Ketika akhirnya sampai, Alia hampir menabrak pot bunga di depan gerbang. Ia melompat keluar dari mobil. Gerbang masih tertutup seperti sebelumnya. Namun pintu depan rumah terbuka sedikit. Padahal Alia yakin ia sudah menguncinya. Tubuh Alia mulai gemetar. Dari kepala sampai kaki. Ia mendorong pintu itu perlahan. Pak Bima? Tidak ada jawaban. Rumah itu sunyi. Menyeramkan. Alia berjalan menuju pintu ruang bawah tanah. Dan pintu itu terbuka lebar. Udara dingin dan lembab keluar dari sana. Dengan jantung berdebar keras, Alia menuruni tangga kayu yang berderit. Lampu bohlam yang tadi menyala kini pecah. Ruangan menjadi gelap. Namun cahaya dari pintu di atas cukup untuk memperlihatkan sesuatu di lantai. Tas peralatan Pak Bima terbalik. Kunci pipa, tang, obeng, berserakan di lantai basah. Lalu Alia melihat sesuatu berkilau. Ponsel Pak Bima. Layarnya retak. Namun itu bukan yang membuat Alia syok. Di sebelah ponsel itu, air dari pipa yang bocor kini bercampur dengan warna merah pekat. Darah segar mengalir perlahan menuju sudut tergelap ruangan. Dan Pak Bima tidak ada di sana. Alia ingin berteriak. Namun tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Rasa takut yang murni membuat tubuhnya membeku. Ia mundur beberapa langkah hingga punggungnya menabrak dinding tangga. Matanya masih terpaku pada genangan darah itu. Darah itu masih segar. Artinya, apapun yang terjadi pada Pak Bima baru saja terjadi. Pikiran Alia kacau. Dia harus lari. Dia harus keluar dari rumah ini dan menelepon polisi. Iya, polisi. Itu yang paling masuk akal. Alia berbalik hendak berlari ke atas. Namun tiba-tiba sebuah pikiran mengerikan muncul di kepalanya. Bagaimana jika pelakunya masih ada di rumah ini? Bagaimana jika dia bersembunyi di salah satu ruangan di atas? Atau lebih buruk lagi, masih di bawah sini, di dalam kegelapan. Rasa takut itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin. Dan nekat. Ini rumahnya. Rumah warisan orang tuanya. Dan Pak Bima datang ke sini karena Alia yang memanggilnya. Alia tidak bisa kabur begitu saja. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponselnya dari saku gamisnya. Ia menyalakan senter. Cahaya putih itu memotong kegelapan ruang bawah tanah. Pak Bima? Bisiknya pelan. Namun tentu saja tidak ada jawaban. Cahaya senter menyapu lantai semen yang basah. Darah itu tidak banyak. Namun cukup untuk menunjukkan bahwa telah terjadi kekerasan. Alia mengikuti jejak darah itu. Anehnya, jejak itu tidak menuju tangga keluar. Jejak itu berhenti di dekat dinding tempat pipa utama bocor. Dinding itu terlihat seperti beton tua yang sudah ditambal. Namun di sanalah semua peralatan Pak Bima tergeletak. Seolah-olah Pak Bima sedang bekerja di titik itu ketika sesuatu terjadi. Alia mendekat. Ia menyorotkan senter ke dinding. Lalu ia melihat sesuatu yang aneh. Pipa yang bocor itu menjorok keluar dari dinding. Dan tepat di belakang pipa, ada retakan. Namun retakan itu bukan retakan biasa. Retakan itu lurus. Vertikal. Seperti garis pintu. Alia menelan ludah. Ia teringat kata-kata Pak Bima di telepon. Bu, siapa yang ada di bawah sini bersama saya? Apakah maksudnya? Di balik dinding ini, Alia mengambil kunci pipa besar dari lantai. Ia mengetuk dinding itu.
Satu sisi berbunyi padat. Namun sisi dekat retakan itu berbunyi kosong. Jantung Alia berdetak sangat keras. Ia menyelipkan ujung kunci pipa ke celah retakan itu. Ia mendorongnya. Awalnya tidak bergerak. Alia mendorong lebih keras. Menggunakan seluruh berat badannya. Terdengar suara gesekan semen yang keras. Panel beton itu bergerak perlahan. Sebuah celah terbuka. Sebuah lubang gelap muncul di baliknya. Sebuah ruangan rahasia. Bau debu dan udara pengap langsung menyergap hidung Alia. Ia terbatuk. Dengan tangan gemetar, Alia mengarahkan senter ke dalam. Ruangan itu kecil. Mungkin hanya 2 kali 3 meter. Lantainya dipenuhi debu tebal. Ada beberapa rak kayu tua di dinding. Namun semuanya kosong. Dan di tengah ruangan, tergeletak sebuah koper. Alia langsung mengenalinya. Koper hitam besar dengan pegangan perak. Itu koper milik Rizal. Koper yang ia bantu siapkan seminggu lalu. Koper yang seharusnya berada ratusan kilometer jauh di kampung Bu Ratna. Tubuh Alia terasa lemas. Ia bersandar pada dinding. Napasnya terasa sesak. Kenapa koper Rizal ada di sini? Di dalam ruangan rahasia yang bahkan Alia tidak tahu keberadaannya? Semua kebohongan Rizal tiba-tiba terasa jelas. Telepon singkat. Alasan sinyal buruk. Cerita tentang ibunya yang sakit. Semua bohong. Dengan tangan gemetar, Alia masuk ke ruangan rahasia itu. Debu beterbangan di sekelilingnya. Ia berjongkok di depan koper. Tangannya gemetar saat menyentuh resletingnya. Ia menariknya perlahan. Koper itu terbuka. Isinya bukan baju, bukan oleh-oleh. Di dalamnya ada linggis kecil, palu, bor tangan, tali tambang, lakban hitam. Semua terlihat seperti alat kejahatan. Namun di bawah semua itu, ada satu benda lain. Sebuah buku harian tua. Sampulnya kulit. Sudah usang. Alia langsung mengenalinya. Itu milik kakeknya. Kakek Surya. Kakeknya adalah orang yang membangun rumah ini. Alia tidak tahu bagaimana Rizal bisa menemukan buku harian itu. Ia membukanya. Sebagian besar isinya adalah catatan pembangunan rumah. Namun beberapa halaman diberi tanda oleh Rizal. Alia membaca halaman yang ditandai itu. Isinya adalah catatan samar tentang harta keluarga yang disembunyikan. Dan di halaman terakhir, ada satu kalimat yang dilingkari dengan spidol merah. Semua hartaku kusembunyikan di balik air mata rumah. Alia menatap pipa yang bocor di luar ruangan rahasia itu. Air mata rumah. Kakeknya sengaja membuat pipa itu bocor sebagai penanda. Dan Rizal telah mengetahuinya. Pikiran Alia berputar cepat. Rizal menikahinya. Rizal tinggal di rumah ini. Rizal berpura-pura menjadi suami yang baik. Namun sebenarnya, yang dia incar hanyalah harta peninggalan kakek Alia. Dia berbohong tentang ibunya yang sakit. Agar Alia sendirian di rumah. Namun rencananya terganggu. Hari ini Alia memanggil tukang ledeng. Pak Bima. Dan Pak Bima secara tidak sengaja menemukan ruangan rahasia ini. Pak Bima mungkin melihat Rizal di sini. Atau lebih buruk lagi, Rizal memergoki Pak Bima. Itulah sebabnya Pak Bima menelepon Alia dengan ketakutan. Siapa yang ada di bawah sini bersama saya? Alia menatap darah di lantai luar. Semua potongan teka-teki kini menyatu. Rizal bukan suami yang dia kenal. Rizal adalah monster. Alia masih berjongkok di dalam ruangan rahasia yang berdebu itu. Tangannya menggenggam erat buku harian milik kakeknya. Realitas dari apa yang baru saja ia temukan menghantamnya seperti gelombang dingin. Koper Rizal. Alat-alat di dalamnya. Kebohongan suaminya. Ruangan rahasia di balik dinding. Air mata rumah. Semua kepingan itu membentuk gambaran yang mengerikan. Rizal. Suaminya yang selama ini terlihat lembut. Pria yang menikahinya 2 tahun lalu. Ternyata telah merencanakan semua ini. Ia menikahi Alia bukan karena cinta. Ia menikahinya demi rumah ini. Tidak. Bukan rumahnya. Ia menikahinya demi apa yang tersembunyi di dalam rumah ini. Rasa takut yang tadi mencekik Alia kini berubah. Menjadi amarah. Amarah yang dingin. Ia telah ditipu mentah-mentah. Seluruh pernikahannya hanyalah kebohongan. Alia teringat sikap Bu Ratna. Ibu mertuanya. Perempuan itu selalu sinis padanya. Selalu mengeluh soal uang.
Selalu menyindir Alia sebagai istri yang tidak pandai mengatur keuangan. Padahal Alia tahu, Rizal lah yang sering meminta uang. Katanya untuk modal usaha. Usaha yang tidak pernah jelas hasilnya. Sekarang Alia tahu kemana uang itu pergi. Untuk mendanai pencarian harta ini. Namun tiba-tiba Alia tersentak. Sesuatu terasa tidak masuk akal. Jika Rizal pergi ke kampung, kenapa koper itu ada di sini? Jika Rizal benar-benar pergi, kenapa alat-alat ini masih ada di rumah? Pikiran yang mengerikan muncul di kepalanya. Jika Rizal tidak pernah pergi, lalu selama seminggu ini, di mana dia? Tubuh Alia merinding. Apakah selama ini Rizal bersembunyi di dalam rumah ini? Mengawasinya? Menunggunya lengah? Dan hari ini Alia memanggil tukang ledeng. Pak Bima datang. Dan rencana Rizal terganggu. Alia melihat lagi genangan darah di lantai. Rizal menyerang Pak Bima. Namun satu hal membuat Alia teringat sesuatu. Tadi ia mendengar suara Pak Bima di telepon. Ia tidak mati. Pak Bima masih sempat berbicara. Mungkin Pak Bima masih hidup. Alia harus keluar dari ruang bawah tanah ini. Ia harus menelepon polisi. Dengan langkah cepat ia keluar dari ruangan rahasia. Ia kembali ke ruang bawah tanah yang lembab. Bau darah kini terasa lebih menyengat. Alia menaiki tangga kayu. Langkahnya cepat. Sesampainya di ruang tengah, ia segera mengunci pintu ruang bawah tanah dari luar. Kunci itu memang rapuh. Namun setidaknya memberi sedikit waktu jika seseorang mencoba keluar. Alia duduk di sofa. Tangannya masih memegang ponsel. Ia harus bertindak normal. Ia harus memastikan sesuatu. Dengan tangan gemetar, Alia mencari kontak suaminya. Rizal Hati Merah 2. Ia menekan tombol panggil. 1 dering. 2 dering. Lalu, panggilan langsung dialihkan ke pesan suara. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Alia mencoba lagi. Hasilnya sama. Tidak aktif. Ini aneh. Sejelek apapun sinyal di kampung, Rizal biasanya masih bisa dihubungi. Alia mencoba nomor Bu Ratna. Ibu mertuanya. Panggilan langsung masuk ke pesan suara juga. Keduanya tidak aktif. Ini bukan kebetulan. Ini disengaja. Alia berpikir keras. Ia butuh konfirmasi. Seseorang di kampung. Seseorang yang tahu kondisi Bu Ratna. Tiba-tiba Alia teringat seseorang. Dina. Sepupu Rizal. Gadis yang tinggal di sebelah rumah Bu Ratna. Dina sangat aktif di media sosial. Ia pasti tahu semuanya. Alia langsung meneleponnya. Nada sambung terdengar. Halo. Suara Dina terdengar ceria. Mbak Alia? Wah, tumben banget telepon. Alia mencoba terdengar normal. Iya, Din. Mbak cuma mau tanya. HP Mas Rizal sama Bu Ratna kok tidak aktif ya? Mbak khawatir. Dina tertawa kecil. Sakit? Sakit apa, Mbak? Alia terdiam. Loh, katanya Bu Ratna sakit keras. Mas Rizal sudah seminggu di sana. Hening beberapa detik. Lalu Dina tertawa lagi. Namun kali ini terdengar bingung. Mbak Alia bercanda ya? Bude Ratna sehat-sehat saja kok. Dunia Alia terasa berhenti. Sehat. Iya. Malah 2 hari lalu pamer kalung emas baru di arisan kampung. Alia merasa napasnya berhenti. Kalung emas. Iya, Mbak. Katanya hadiah dari Mas Rizal. Bude Ratna bilang Mas Rizal lagi sukses besar dapat proyek di kota. Ponsel hampir jatuh dari tangan Alia. Jadi ini rencananya. Rizal berbohong. Bu Ratna berbohong. Mereka bersekongkol. Rizal tidak pernah pergi. Bu Ratna tidak pernah sakit. Dina masih berbicara di telepon. Mbak Alia? Halo. Alia tersadar. Ia harus tetap tenang. Oh, iya Din. Maaf. Sinyalnya jelek. Ia memaksakan tawa. Syukurlah kalau Bude sehat. Mbak kira sakit. Enggak kok Mbak. Sehat banget malah. Ya sudah Din. Makasih ya infonya. Alia menutup telepon. Perlahan. Ia meletakkan ponselnya di sofa. Sekarang semuanya jelas. Ia sendirian. Benar-benar sendirian. Dihianati suaminya. Dihianati ibu mertuanya. Dan Pak Bima. Mungkin sedang sekarat karena mereka.
Alia berdiri. Ia harus keluar dari rumah ini sekarang juga. Ia harus pergi ke kantor polisi. Ia baru melangkah menuju pintu depan. Ketika ia mendengarnya, sebuah suara dari lantai atas. Suara papan lantai yang berderit. Seseorang sedang berjalan di lorong lantai 2. Tubuh Alia membeku. Langkah kaki itu berhenti, seolah mendengarkan. Lalu bergerak lagi, menuju tangga utama. Jantung Alia serasa berhenti berdetak. Ia tidak sendirian di rumah ini. Dan orang itu sedang turun mencarinya. Suara langkah kaki dari lantai atas itu membuat tubuh Alia kaku. Langkah itu berhenti sejenak, seolah seseorang sedang mendengarkan. Lalu langkah itu bergerak lagi, perlahan, menuju tangga utama. Jantung Alia berdegup begitu keras hingga ia bisa mendengarnya sendiri. Sekarang semuanya jelas. Orang itu tahu Alia ada di rumah. Orang itu mungkin sudah mendengar Alia berbicara di telepon tadi. Orang itu tahu. Alia sudah mengetahui kebenaran. Alia mundur perlahan menjauhi tangga. Pintu depan terlalu jauh. Terlalu terbuka. Jika ia mencoba lari ke sana, orang di lantai atas pasti akan melihatnya. Pintu belakang juga sama. Ia harus melewati dapur. Dan setiap langkah akan menimbulkan suara. Hanya ada satu tempat yang mungkin aman. Tempat yang justru paling mengerikan. Ruang bawah tanah. Dengan gerakan cepat namun pelan, Alia berbalik. Ia berjalan berjinjit menuju pintu ruang bawah tanah. Tangannya gemetar saat membuka kunci slot yang rapuh itu. Klik. Suara kecil terdengar. Di atas, langkah kaki itu semakin cepat. Lalu sebuah suara terdengar. Suara yang sangat dikenalnya. Namun kini terdengar dingin. Alia, kamu di mana, sayang? Itu suara Rizal. Namun bukan suara Rizal yang biasa. Suara ini tajam, dingin, penuh ancaman. Alia tidak menjawab. Ia membuka pintu ruang bawah tanah. Masuk ke dalam. Lalu menutup pintu itu perlahan. Ia menuruni anak tangga pertama. Kedua. Ketiga. Kegelapan menelannya. Dari atas terdengar suara pintu kamar dibanting. Alia. Rizal berteriak marah. Ia sedang mencarinya. Alia terus mundur hingga mencapai lantai semen ruang bawah tanah. Ia tidak berani menyalakan senter. Ia meraba-raba dalam gelap. Menuju dinding tempat ruangan rahasia itu berada. Ia harus bersembunyi di sana. Ia harus bersembunyi di sarang ular itu sendiri. Tiba-tiba pintu ruang bawah tanah di atas terbuka dengan keras. Cahaya dari ruang tengah membanjiri tangga. Bayangan Rizal terlihat panjang dan menyeramkan. Kamu di bawah? Katanya. Alia menahan napas. Ia sudah mencapai dinding retakan itu. Dengan hati-hati ia mendorong panel beton. Panel itu bergeser sedikit. Suara gesekan semen terdengar. Alia berdoa agar Rizal tidak mendengarnya. Ia menyelinap masuk ke ruangan rahasia. Lalu menarik panel itu dari dalam hingga tertutup kembali. Di sisi dalam panel terdapat pegangan logam kecil. Alia mencengkeramnya. Ruangan itu gelap gulita. Bau debu dan jamur memenuhi paru-parunya. Ia menahan batuk sekuat tenaga. Di luar, langkah kaki Rizal terdengar di lantai beton. Hai Alia, keluar saja, katanya. Suaranya menggema di ruang bawah tanah. Aku tahu kamu di sini. Langkahnya semakin dekat. Sangat dekat. Alia mundur hingga punggungnya menabrak rak kayu tua. Lalu tiba-tiba, sebuah suara lain terdengar dari tangga. Suara perempuan tua. Sinis. Sudah ibu bilang jangan gegabah. Tubuh Alia langsung merinding. Ia mengenali suara itu. Bu Ratna. Ibu mertuanya. Dia juga ada di rumah ini. Selama ini, mereka berdua bersembunyi di rumah Alia. Rizal menjawab dengan kesal. Dia sudah pulang lebih cepat. Tukang ledeng itu melihat saya. Bu Ratna mendecak. Lalu, saya pukul dia. Tapi dia belum mati. Saya bawa ke gudang belakang. Jantung Alia langsung mencelos. Pak Bima masih hidup. Kalau dia sadar bagaimana? Tanya Bu Ratna. Dia tidak akan bicara, kata Rizal dingin. Alia menutup mulutnya. Mereka benar-benar berniat membunuh Pak Bima. Bu Ratna berbicara lagi. Perempuan itu bagaimana? Rizal menghela napas. Mobilnya ada di depan.
Dia pasti sudah melihat darah di sini. Mungkin dia sudah menelepon polisi. Alia merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Bu Ratna berkata pelan. Semua gara-gara kamu tidak sabar. Kita seharusnya meracuni dia pelan-pelan seperti rencana awal. Alia hampir pingsan mendengarnya. Jadi itu rencana mereka. Mereka ingin membunuhnya perlahan. Rizal menggeram. Saya sudah menunggu seminggu, Bu. Saya tidur di gudang, mengawasinya setiap malam. Baru hari ini saya tahu petunjuknya ada di balik pipa. Bu Ratna berkata cepat. Sudahlah. Buka ruangan itu lagi. Hartanya pasti di dalam. Langkah mereka mendekati dinding. Tepat di depan tempat Alia bersembunyi. Panel beton bergetar. Mereka mencoba mendorongnya dari luar. Alia menahan pegangan logam sekuat tenaga. Menggunakan seluruh berat badannya. Panel itu sangat berat. Mereka kesulitan membukanya. Sial. Geram Rizal. Bu Ratna berkata dengan kesal. Sudah. Alia mungkin sudah lari ke kantor polisi. Kita harus pergi sekarang. Ambil tukang ledeng itu dari gudang. Kita buang dia di tempat lain. Kita urus Alia nanti. Langkah kaki mereka menjauh. Naik ke tangga. Pintu ruang bawah tanah dibanting keras. Lalu, hening. Alia tetap berdiri dalam kegelapan. 1 menit. 5 menit. 10 menit. Ia tidak berani bergerak. Namun satu hal kini jelas. Pak Bima masih hidup. Dan Alia harus menyelamatkannya. Alia masih berdiri di dalam ruangan rahasia yang gelap. Ia menunggu. 1 menit. 5 menit. 10 menit. Tidak ada suara lagi dari ruang bawah tanah. Langkah Rizal dan Bu Ratna benar-benar telah menjauh. Mereka pergi. Namun Alia tidak bisa tetap bersembunyi. Pak Bima masih hidup. Dan mereka akan kembali untuknya. Alia mendorong panel beton itu perlahan. Cahaya redup dari tangga masuk ke ruang bawah tanah. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Alia keluar dari ruangan rahasia. Jantungnya masih berdetak cepat. Ia berlari menaiki tangga kayu. Sesampainya di dapur, Alia langsung mengambil pisau daging terbesar yang bisa ia temukan. Tangannya masih gemetar. Namun kini matanya dipenuhi tekad. Ia harus ke gudang belakang. Gudang kecil tempat alat-alat taman disimpan. Alia membuka pintu belakang. Udara malam terasa dingin. Ia berlari melintasi halaman. Rumput basah menyentuh kakinya. Jantungnya berdebar keras. Ia melihat gudang itu. Pintunya tertutup. Digembok dari luar. Alia mengutuk pelan. Namun ia ingat sesuatu. Koper Rizal. Di dalamnya ada linggis kecil. Alia berlari kembali ke rumah. Turun ke ruang bawah tanah. Mengambil linggis dari koper itu. Lalu berlari kembali ke gudang. Dengan beberapa kali hantaman keras. Gembok itu akhirnya patah. Alia membuka pintu gudang. Udara di dalam terasa pengap. Pak Bima, bisiknya. Dari sudut ruangan terdengar erangan lemah. Alia menyalakan senter ponselnya. Di sana, Pak Bima terikat di kursi taman yang rusak. Mulutnya disumpal kain. Kepalanya berdarah. Namun matanya masih terbuka. Penuh ketakutan. Alia segera melepas ikatannya. Ia menarik kain dari mulut Pak Bima. Pak Bima terbatuk keras. Terima kasih, Bu. Mereka. Tenang, Pak. Kata Alia cepat. Kita harus panggil polisi. Pak Bima memegang kepalanya. Bu. Sebelum dia memukul saya melihat sesuatu. Alia berhenti. Apa? Pak Bima menunjuk ke arah rumah. Di ruangan rahasia itu, ada rak. Saya kira alat, tapi seperti kotak kecil. Pikiran Alia langsung berputar. Ia tidak melihat rak itu tadi. Ia terlalu fokus pada koper Rizal. Alia membantu Pak Bima berdiri. Pak, Bapak sembunyi di balik semak-semak ini. Saya akan kembali ke rumah. Telepon polisi dengan ponsel saya. Alia menyerahkan ponselnya. Pak Bima panik. Bu, jangan kembali ke sana. Namun Alia sudah berlari. Ia masuk kembali ke rumah. Turun ke ruang bawah tanah. Menuju ruangan rahasia. Kali ini ia menyalakan senter Pak Bima yang ia temukan di lantai tadi. Cahaya menyapu rak kayu lapuk di dinding. Hingga akhirnya,
Alia melihatnya. Di rak paling atas. Tersembunyi di balik batu bata yang menonjol. Sebuah kotak logam kecil. Alia meraihnya. Kotak itu berkarat. Namun tidak terkunci. Ia membukanya. Di dalamnya bukan emas. Bukan berlian. Bukan uang. Di dalamnya ada sebuah alat perekam suara tua. Yang masih menggunakan kaset mini. Di atasnya ada secari kertas. Tulisan tangan yang sangat dikenalnya. Tulisan tangan kakek Surya. Alia membuka kertas itu. Tertulis. Untuk Aliaku. Mainkan ini jika duniamu terasa penuh kebohongan. Air mata Alia langsung jatuh. Dengan tangan gemetar ia menekan tombol play. Kaset itu berputar. Terdengar suara statis. Lalu, sebuah suara yang sangat ia rindukan. Suara berat. Hangat. Suara kakeknya. Aliaku. Alia langsung terisak. Kakek. Suara rekaman itu melanjutkan. Jika kau mendengarkan ini, berarti dua hal terjadi. Pertama, kau sudah cukup dewasa untuk memahami. Kedua, lintah-lintah itu akhirnya datang mencarimu. Alia membekap mulutnya. Kakeknya sudah tahu. Sudah memperkirakan semuanya. Suara rekaman itu terus berbicara. Jangan menangis, Alia. Waktumu untuk menangis sudah habis. Sekarang waktumu menjadi kuat. Aku membangun rumah ini dengan tanganku sendiri. Aku membangunnya di atas rahasia. Dan rahasia ini hanya untukmu. Alia mendengarkan dengan napas tertahan. Orang tuamu terlalu baik. Mereka terlalu lurus. Mereka tidak akan mampu melindungimu dari orang-orang serakah. Orang-orang yang melihat kebaikan sebagai kelemahan. Orang-orang yang berpura-pura mencintaimu. Air mata Alia semakin deras. Kakeknya benar. Rizal berpura-pura mencintainya. Lalu suara itu berkata sesuatu yang mengejutkan. Ruangan tempat kau berdiri sekarang hanyalah umpan. Alia tertegun. Umpan? Ya Alia, lanjut suara itu. Ruangan ini adalah jebakan. Air mata rumah, pipa bocor itu, semua hanya petunjuk palsu. Aku membuat ruangan ini agar para pencuri sibuk mencari emas yang tidak ada. Alia menatap sekeliling ruangan yang kosong. Kakeknya sengaja membuatnya seperti ini. Suara rekaman itu melanjutkan. Harta yang sebenarnya tidak pernah ada di rumah ini. Semua sudah kuubah menjadi uang. Aku menyimpannya dalam trust fund atas namamu. Dijaga oleh satu-satunya orang yang kupercaya. Pengacara Arman. Alia membeku. Jika kau menemukan kaset ini, pergilah menemuinya. Katakan kata sandinya. Jadilah cahaya. Lalu suara kakeknya berubah lebih serius. Dan Alia, ruangan ini bukan hanya umpan. Ini juga bisa menjadi sangkar. Alia menahan napas. Di samping panel pintu ada lubang baut. Di balik pipa air bersih ada batang baja. Jika para lintah itu masuk, kau bisa mengunci mereka di dalam. Mengubur mereka di kuburan yang mereka gali sendiri. Kaset itu berhenti. Ruangan kembali sunyi. Alia berdiri di sana. Air matanya telah kering. Yang tersisa hanya satu hal. Tekad. Ia melihat pipa di sudut ruangan. Benar saja. Ada batang baja panjang tersembunyi di sana. Alia mengambilnya. Logam itu berat dan dingin. Di luar rumah, terdengar suara mobil berhenti. Mesin dimatikan. Rizal dan Bu Ratna telah kembali. Alia tersenyum dingin. Baik, bisiknya. Sekarang giliran kalian. Alia menggenggam batang baja itu erat-erat. Logamnya dingin di tangannya. Namun hatinya kini jauh lebih dingin. Ia keluar dari ruangan rahasia. Menutup kembali panel beton itu seperti semula. Lalu ia naik ke ruang tengah. Di luar rumah, ia mendengar suara mobil bak tua milik Pak Bima berhenti di depan. Mesinnya dimatikan. Pintu mobil dibanting. Rizal dan Bu Ratna telah kembali. Mereka pasti menyadari Pak Bima sudah tidak ada di gudang. Dan sekarang mereka datang untuk Alia. Namun Alia tidak lari. Ia tidak bersembunyi. Dengan langkah tenang, ia berdiri di tengah ruang tamu. Ia meletakkan linggis milik Rizal di atas meja. Ia meletakkan alat perekam kakeknya di sampingnya.
Ia menunggu. Pintu depan dibuka dengan keras. Bam! Rizal dan Bu Ratna masuk dengan wajah marah dan panik. Rizal memegang tali tambang di tangannya. Bu Ratna terengah-engah. Mereka berhenti mendadak ketika melihat Alia berdiri di sana. Tenang. Tidak takut. Tidak menangis. Ekspresi Alia membuat mereka bingung. Rizal mengerutkan kening. Di mana tukang ledeng itu? Bentaknya. Alia menjawab datar. Dia aman. Bu Ratna maju selangkah. Dasar perempuan tidak tahu diri. Kamu memanggil polisi ya? Alia menatap mereka. Iya. Mereka sedang dalam perjalanan. Kalimat itu membuat mereka semakin panik. Namun keserakahan mereka masih lebih besar daripada rasa takut. Rizal menatap tajam. Kamu sudah menemukan sesuatu, kan? Buku harian itu. Di mana hartanya? Alia tersenyum tipis. Kalian benar. Aku menemukannya. Mata Bu Ratna langsung berbinar. Di mana? Katakan. Rizal mencengkeram lengan Alia. Jangan main-main denganku. Alia menatapnya. 2 tahun pernikahan. Dan tidak pernah ada cinta di mata pria itu. Hanya keserakahan. Kalian bodoh, kata Alia pelan. Apa? Kalian menggali di tempat yang salah. Apa maksudmu? Ruangan itu hanya umpan. Rizal dan Bu Ratna saling pandang. Umpan? Kalau begitu di mana yang asli? Tanya Bu Ratna dengan napas cepat. Alia tersenyum. Kuncinya ada di ruangan rahasia itu. Kakekku meninggalkan petunjuk terakhir. Tertulis di balik batu bata di dinding paling dalam. Keserakahan langsung menguasai mereka. Bu Ratna berbalik. Cepat Rizal. Mereka berlari menuju ruang bawah tanah. Rizal menyeret Alia ikut bersamanya. Kalau kamu bohong, kamu mati. Mereka menuruni tangga. Ruang bawah tanah kembali dipenuhi langkah kaki. Bu Ratna langsung masuk ke ruangan rahasia. Aku tidak melihat apa-apa. Cari batu batanya, kata Alia. Rizal mendorong Alia masuk juga. Ruangan itu kini penuh. Bu Ratna dan Rizal sibuk meraba-raba dinding. Mencari batu bata yang katanya menyembunyikan petunjuk. Aku tidak menemukan apa-apa, kata Rizal kesal. Cari lagi, teriak Bu Ratna. Saat itulah Alia bergerak. Dalam 1 detik, ia melompat keluar dari ruangan rahasia. Rizal baru sadar. Alia. Namun sudah terlambat. Alia menarik panel beton itu. Panel berat itu bergeser. Menutup lubang. Tidak, teriak Bu Ratna. Namun dengan kekuatan penuh. Alia menutup panel itu sepenuhnya. Klang. Pintu beton tertutup rapat. Alia, buka pintu ini, teriak Rizal dari dalam. Alia terengah-engah. Ia meraba pipa di sudut. Mengambil batang baja. Lalu memasukkannya ke lubang baut di samping panel. Klik. Batang baja itu mengunci panel. Sekarang, pintu itu tidak bisa dibuka dari dalam. Teriakan panik langsung terdengar. Alia, keluarkan kami. Tolong. Alia berdiri di depan panel itu. Wajahnya dingin. Kakekku merancang ruangan ini sebagai jebakan. Tapi dia tidak bilang kalau ruangan ini kedap udara. Dari dalam terdengar tangisan Bu Ratna. Udara, panas. Rizal menggedor panel itu. Alia, aku akan membunuhmu. Alia tidak menjawab. Ia hanya berkata pelan. Selamat menikmati harta kalian. Ia berbalik. Naik ke atas. Teriakan dari bawah semakin panik. Namun Alia tidak menoleh. Ia mengambil telepon rumah. Menekan nomor. Selamat siang. Kantor pengacara Arman. Bisa saya bantu? Alia berkata tenang. Tolong sambungkan saya dengan Pak Arman. Saya Alia. Cucu kakek Surya. Dan, ada 2 tikus terperangkap di ruang bawah tanah saya. Telepon masih berada di tangan Alia. Di seberang sana, suara sekretaris pengacara Arman terdengar kaget. Beberapa detik kemudian, sambungan dialihkan. Sebuah suara pria tua terdengar. Arman di sini. Siapa? Alia menarik napas perlahan. Saya Alia. Cucu kakek Surya. Hening beberapa detik.
Lalu suara di seberang sana berubah. Serius? Apakah kau menemukan kasetnya? Alia menjawab pelan. Iya. Dan kata sandinya. Jadilah cahaya. Hening kembali. Namun kali ini terasa berbeda. Seolah seseorang di sana sedang menahan emosi. Kakekmu selalu bilang kau anak yang cerdas, kata Arman akhirnya. Apa yang terjadi? Alia. Alia menatap lantai. Ia masih bisa mendengar teriakan Rizal dan Bu Ratna dari ruang bawah tanah. Suami saya mencoba membunuh saya. Dan seorang tukang ledeng bernama Pak Bima. Sekarang mereka terkunci di ruangan rahasia. Pengacara Arman langsung berbicara cepat. Jangan buka pintunya. Saya akan datang. Saya juga akan menghubungi polisi. Saya tiba dalam 15 menit. Alia mengangguk. Baik. Telepon ditutup. Alia berjalan ke pintu belakang. Ia membuka sedikit. Pak Bima? Panggilnya. Namun tidak ada jawaban. Alia langsung keluar ke taman belakang. Semak-semak tempat Pak Bima bersembunyi. Kosong. Jantung Alia berdegup kencang. Apakah Rizal punya kaki tangan lain? Apakah seseorang membawa Pak Bima pergi? Alia berlari menuju gudang. Namun gudang itu kosong. Ia baru saja hendak memanggil lagi, ketika suara mobil terdengar dari depan rumah. Bukan satu, tapi beberapa. Lampu biru berputar. Suara seseorang berteriak. Polisi! Keluar dengan tangan di atas. Alia berlari ke halaman depan. Di sana ia melihat 2 mobil polisi berhenti di depan gerbang. Beberapa petugas sudah keluar dengan senjata. Dan di dekat gerbang, berdiri Pak Bima, dilindungi oleh 2 polisi. Pak Bima menunjuk ke arah Alia. Itu dia, Pak. Dia yang menyelamatkan saya. Seorang polisi senior mendekati Alia. Bu, apa yang terjadi di sini? Alia mengangkat tangannya. Saya Alia, pemilik rumah ini. Suami saya menyerang Pak Bima. Dan mereka sekarang ada di ruang bawah tanah. Terjebak. Polisi itu mengerutkan kening. Terkunci. Namun saat itu sebuah mobil sedan hitam berhenti di belakang mobil polisi. Seorang pria tua keluar dari mobil. Setelan jas mahal. Wajahnya tegas. Pengacara Arman, katanya. Saya kuasa hukum Alia. Polisi itu langsung mengenalinya. Arman berjalan cepat menuju Alia. Kau baik-baik saja? Alia mengangguk. Mereka di bawah. Arman menoleh ke polisi. Klien saya baru saja mengalami percobaan pembunuhan. Pelakunya ada 2 orang. Dan mereka ada di ruang bawah tanah. Polisi langsung masuk ke rumah. Beberapa petugas turun ke ruang bawah tanah. Panel beton itu masih terkunci oleh batang baja. Dari dalam terdengar suara panik. Tolong. Udara. Komandan polisi berkata keras. Polisi, mundur dari pintu. Beberapa petugas mulai mendobrak panel itu. Butuh beberapa menit. Akhirnya panel beton itu retak. Dan terbuka. Udara pengap keluar dari ruangan. Di dalam, Bu Ratna sudah pingsan di lantai. Rizal terduduk di sudut. Wajahnya pucat. Terengah-engah. Begitu melihat Alia di belakang polisi. Matanya dipenuhi kebencian. Kamu iblis. Namun polisi langsung memborgolnya. Anda punya hak untuk diam. Rizal dan Bu Ratna dibawa keluar. Kotor. Kalah. Saat melewati Alia, Rizal berteriak. Dia menjebak kami. Namun polisi tidak peduli. Mereka dibawa pergi. Rumah itu akhirnya kembali sunyi. Pengacara Arman berdiri di samping Alia. Kakekmu sudah mempersiapkan semuanya, katanya. Ia menunjuk alat perekam di meja. Itu bukan hanya kunci warisanmu. Itu kunci kebebasanmu. 6 bulan kemudian, rumah tua peninggalan keluarga Alia tidak lagi terlihat suram. Catnya baru, tamannya indah. Di depan rumah kini terpasang pelang besar. Yayasan Cahaya Surya. Bantuan hukum untuk perempuan korban kekerasan. Alia berdiri di taman belakang. Ia meminum teh. Pak Bima datang menemuinya. Kini ia bukan lagi tukang ledeng biasa. Ia pemilik Joko Bima Plumbing, usaha yang berkembang dengan 3 truk baru. Semua berkat bantuan Alia. Usaha saya lancar, Bu,
kata Pak Bima tersenyum. Alia ikut tersenyum. Syukurlah. Pak Bima pergi. Pengacara Arman datang menggantikannya. Ia melihat aktivitas di dalam rumah. Para staf muda bekerja membantu banyak perempuan. Kau melakukannya dengan baik, kata Arman. Alia menatap potret kakek Surya di dinding. Ia tersenyum. Bukan saya. Ini semua karena kakek. Arman tersenyum tipis. Kakekmu meninggalkanmu lebih dari sekadar uang. Dia meninggalkanmu kekuatan. Alia menatap kota di kejauhan. Ia tidak lagi takut. Ia tidak lagi sendirian. Ia bukan lagi korban. Ia adalah Alia Surya. Dan seperti kata kakeknya, jadilah cahaya. Namun Alia tahu satu hal. Cahaya juga bisa membakar.